Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khairi hat talaba. Kaifa halukum? Alhamdulillah asbahtu bil khair. Mada darsunal ana? Pelajaran kita adalah ekonomi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah agar kita dikasih ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula bizidni ilman warzuqni fahman rahmatika ya arhamar rahimin. Tayyib, qabla bidayati ta'lumina naftati bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asafikum ana antiku bil lugha al-wataniyah. Saya minta maaf akan menggunakan bahasa Indonesia ya. Oke. Baik. Saya akan ngabsen dulu ya tentang kehadiran. Yang disebutkan namanya untuk bilang hadir. Atau yang perempuan hadiroh. Oke, Adika, izin. Izin kenapa? TS, tapak suci, ikut perlombaan. Oke. Ahmad Feruz Asidik. Ahmad TS. Al-Fajrin. Aura Yasa. Hadira. Ajelia Nindya Pramesti. Baruj Al-Basid. Oke. Dia Halisa Adikra. Fadia Fawad Az-Zahwa. Fadli Muhammad Sakib Taqara TS. Hanif TS. Ikhlas Ihsan Ayub Saifullah TS. Indah Sabella Sakit. Jalaluddin Akbar. Mailan Faiza Azahra. Ada Mailan? Ada. Muhammad Ridal Malik. Muhammad Yustisia. Nekesha Alita Putri. Nur Anissa Ruri. Kuina Haura. Raden Muhammad Fahrezi. Revi Aryani. Riana Ainun Sakila. Enak? Rifa. Raina Ainun Sakila. Hadir. Rifa Sesbi. Hadir. Rifki Bagja.
Rifki Zaidan. TS. Siti Al-Maghfirah. Ada Siti Al-Maghfirah? Oke. Siti Jaskia. Valencio. Haifana Rahman. Haifena ya, Haifena itu. Haifena Rahman. Haifena. Felida Salsarizkia. Fatima Zahra. Oke. Ini ada banyak yang ikut perlombaan tapak suci. Dan juga ada beberapa yang sakit. Kita doakan yang ikut perlombaan semoga dikasih kemenangan. Kataballahu an-najah insyaallah. Dan yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama wala alama. Oke. Baik, mengawali pembelajaran. Kemarin kita ekonominya sampai mana? Dulu waktu minggu sebelumnya pelajaran ekonomi sampai mana? Tentang kegiatan ekonomi produksi. Dan pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang ekonomi distribusi dan konsumsi, ya. Ekonomi. Judulnya adalah kegiatan ekonomi distribusi dan konsumsi. Ya. Kegiatan distribusi dan konsumsi. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan model pembelajaran yaitu PBL. Modelnya PBL. PBL. Apa PBL itu? Problem Based Learning. Artinya kegiatan ini berbasis masalah. Kalian akan dikasih permasalahan, nanti kalian mencari solusi mengatasi permasalahan tersebut. Oke, setuju ya? Oke, lalu tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran ada kurang lebih ada 6 tujuan pembelajaran. Ya. Ada 6 tujuan pembelajaran. Pertama adalah mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan distribusi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menganalisis masalah kegiatan distribusi dengan baik. Yang ketiga, menyajikan hasil analisis masalah kegiatan distribusi dengan benar. Dan yang keempat, mampu menyebutkan ciri-ciri benda konsumsi. Apa sih ciri-cirinya? Terus yang keenam, yang kelima, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Apa saja? Dan yang keenam, menyajikan hasil analisis masalah kegiatan konsumsi dengan benar. Oke, itu adalah terkait dengan tujuan pembelajaran. Oke, ada yang tahu kira-kira berikan contoh dari kegiatan distribusi? JNE. Nanti yang ini angkat tangan bisa menjelaskan ya. Sebutkan kegiatan-kegiatan distribusi. Ada yang tahu? JNE. JNE itu seperti apa? Yang mengantarkan jenis barang ya. Itu adalah JNE. Oke, ada lagi yang lain? Pernah kalian menerima paket? Pernah menerima paket. Oke. Paket apa? Biasanya dari
Dari Shopee ya, dari market Shopee ya. Itu market seperti apa Shopee itu? Market online ya, digital. Sekarang itu semua dunia sudah dalam genggaman. Butuh apa tinggal klik ya. Oke. Terus menurut kalian kegiatan distribusi itu penting atau tidak penting? Penting. Siapa yang bisa mengumumkakan kenapa penting? Apa? Apa yang dikatakan kenapa itu penting kegiatan distribusi itu? Ada yang tahu kenapa kegiatan distribusi penting? Apa? Mempermudah mendapatkan barang yang dibutuhkan, yang diinginkan. Betul ya, mempermudah mendapatkan barang yang diinginkan. Oke. Yes. Siapa tadi yang udah balas? Atau oke? Ini Bapak jadi distributor ya ke sini tuh. Mengirimkan. Baik. Oke. Ada yang pernah belanja? Hari ini ada yang pernah jajan nggak? Siapa angkat tangan? Semua. Jajan apa? Jajan es bubul. Es bubul di mana? Di Umi. Di kantin. Oke, di kantin. Dilihat nggak? Kenapa membeli barang tersebut? Haus ya, karena haus, karena sehat. Terus ada apa lagi? Hujan ya itu. Nah, berarti kegiatan konsumsi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan ya, keinginan dan kebutuhan. Oke. Mengapa ini ya? Apa saja pertimbangan Anda? Tadi kan sudah membeli es bubul ya. Apa saja pertimbangan Anda atau faktor apa yang mempengaruhi kalian harus memilih es bubul? Sehat. Terus? Murah. Banyak peminat. Banyak peminatnya. Oke. Sehat, murah, banyak peminat. Itu artinya kalian barang tersebut menjadi kebutuhan. Oke, terima kasih, give a plus. Oke. Thank you. Nah, itu ya. Kenapa alasan melakukan distribusi dan kenapa alasan melakukan konsumsi? Ternyata itu adalah kegiatan ekonomi yang sangat dibutuhkan dan penting. Oke. Selanjutnya, kita juga harus pandai untuk melihat ketika mau melakukan konsumsi, kita harus pandai untuk memperhatikan produknya. Satu, apakah produk itu halal atau tidak? Halal itu siapa yang memberikan? MUI. Ya, karena kita adalah muslim, tentunya barang yang kita konsumsi harus ada kategori halal. Yang kedua, kategori yang kedua apa selain halal? Terkait sehat. Ya, ada biasanya di situ apa itu? Ada di produk itu. Komposisinya ya, ini menggambarkan di sini ada apa saja nih? Ya, terus gizinya ya, konsumsinya. Terus apa lagi itu? Ada izinnya enggak? Ada surat izin edarnya ya. Harus ada surat izin edar halal ya. Baik. Selanjutnya Bapak akan membagikan kelompok. Silakan kalian nanti berdiskusi ya. Sebelum membagikan kelompok, di sini kita mungkin sudah kalian ketahui bagaimana nasib saudara kita yang ada di Palestina. Ya, itu sekarang itu sudah puluhan ribu meninggal, baik dari anak-anak dan orang dewasa. Bahkan yang paling menyedihkan, perhatikan, yang paling menyedihkan itu sampai
anak-anak itu ada yang menulis namanya di tangan, semuanya ditulis namanya. Mereka, kenapa mereka menulis namanya di tangan? Supaya kalau mereka meninggal diketahui identitasnya, ditulis namanya di tangan. Itu sudah sangat luar biasa, apa namanya? Karena sudah pada fase genosida, ingin menghancurkan Palestina, dan itu adalah saudara kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah apa namanya kasih ketabahan dan juga dikasih kemenangan, ya. Dan ini apa yang dilakukan oleh pemerintah kita ini ada kaitannya dengan bentuk bantuan kita terhadap Palestina, ya, termasuk dukungan negara terhadap Palestina. Ada kaitannya juga dengan konsumsi yang kita juga harus pandai-pandai melihat apakah produk yang kita gunakan itu sudah halal, ada edar untuk edar atau tidak. Ini adalah fatwa MUI. MUI sekarang, produk-produk yang dijual di dunia ini yang hasilnya diperbantukan pada agresi Zionis, maka fatwa keluar MUI sekarang, haram hukumnya bagi umat Islam untuk mengonsumsinya. Dan saya ikut fatwa itu. Dan bikin listnya, viralkan dari sekarang, list makanan-makanan, barang-barang semua yang dijual dari sana jangan konsumsi lagi, jangan beli lagi. Itu tekanan yang terbaik untuk melahirkan kedamaian saat ini. Produk dari produsen yang secara nyata mendukung agresi Israel, hukumnya haram. Nah, ini produk-produknya ya. Sunlight ternyata produk mereka ya. Lux, yang suka pakai Lux. Aqua. Tadinya Bapak mau beli Aqua, ternyata ada produk mereka jadi belinya Gaya Aqua. Ya, itu Gaya Aqua. Gaya Aqua. Terhadap Palestina. Karena apa? Karena hampir produk-produk Zionis itu tersebar ke seluruh dunia. Dan itu menjadi kekuatan mereka bisa melakukan apa saja dengan ekonomi. Nah, bentuk kita sekarang lebih cinta produk Indonesia, ya. Itu. Oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, sedikit terkait apa sih itu kegiatan distribusi dan apa kegiatan konsumsi. Nanti kalian akan dikasih permasalahan ya. Ini hanya sedikit menayangkan apa itu kegiatan distribusi dan apa kegiatan konsumsi. Hai, saat jam istirahat di sekolah seperti ini, aku biasanya jajan atau membeli alat tulis di koperasi sekolah. Kamu tahu tidak? Ternyata koperasi yang aku kunjungi ini termasuk kegiatan distribusi loh. Yap, karena koperasi membantu menyalurkan hasil produksi dari produsen alat tulis untuk sampai kepada kita di sekolah, di mana kegiatan distribusi ini dilakukan oleh orang ataupun lembaga untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen. Dengan kata lain, distribusi itu kegiatan ekonomi yang menghubungkan antara kegiatan produksi dan konsumsi. Nah, di koperasi ini menjual produk berupa barang perlengkapan sekolah seperti alat tulis, seragam sekolah, bahkan juga menjual makanan ringan. Semua itu berupa produk. Produk ini termasuk faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi. Lihat, banyak siswa yang sedang membeli juga. Jumlah pembeli ini termasuk faktor pasar dari kegiatan ini. Selain jumlah pembeli, letak geografis, jumlah pesanan,
Dan kebiasaan dalam pembelian bisa juga kamu sebut sebagai faktor pasar. Koperasi juga selalu dipantau oleh produsen. Ketika barang di koperasi habis, produsen segera mengirimkan barang tersebut ke koperasi. Disinilah faktor produsen dapat mempengaruhi kegiatan distribusi juga. Sedangkan sikap perantara terhadap kebijakan produsen itu termasuk faktor perantara, di mana faktor perantara ini juga mencakup pelayanan perantara, keuangan perantara, volume penjualan, dan ongkos penyaluran barang. Lihat mobil box yang berada di depan itu. Ternyata dari produsen produk-produk itu disalurkan terlebih dahulu ke koperasi, baru dijual ke konsumen. Cara yang digunakan untuk menyalurkan barang dan jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen ini, kamu bisa menyebutnya dengan mata rantai distribusi. Dari kegiatan itu, koperasi memakai mata rantai distribusi pendek, yang artinya dari produsen ke satu perantara atau pengecer dahulu, kemudian baru disalurkan kepada konsumen. Ada juga mata rantai distribusi sangat pendek, atau bisa disebut distribusi langsung. Misalnya nih, seorang petani menjual barang pertaniannya secara langsung kepada konsumen, atau dengan cara mendirikan warung di pinggir jalan milik sendiri, sehingga harganya lebih murah. Selain itu, ada mata rantai distribusi agak pendek, yaitu produsen disalurkan ke dua perantara, grosir dan pengecer, kemudian baru disalurkan ke konsumen. Yang terakhir, ada mata rantai distribusi panjang, di mana produsen menyalurkan barang ke beberapa perantara, seperti agen, subagen, grosir, dan pengecer, baru kemudian barang sampai ke tangan konsumen. Itu tadi kegiatan distribusi yang ada di sekolahku. Kalau di sekitarmu, ada kegiatan distribusi apa aja nih? Tulis di kolom komentar ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Nah, itu adalah dari kegiatan distribusi. Ada yang bisa mereplay apa saja tadi tayangan? Ahi? Hah? Ada yang tahu siapa yang mau mereplay kembali, mengulangi, resume dari tayangan tadi apa? Boleh bebas. Bagi ada apa saja? Oke, di dalam distribusi itu ada mata rantai, ya, ada mata rantai distribusi pendek, terus agak panjang dan panjang. Oke, yang pendek itu yang seperti apa? Dari produsen langsung ke konsumen. Yang agak panjang? Oke. Terus yang panjang? Produsen, grosir, sub, eceran, konsumen. Berarti kebayang ya, masing-masing piranti itu akan mengambil keuntungan. Semakin panjang mata rantainya, biasanya barang itu semakin mahal. Harga barang itu semakin mahal. Biasanya kayak gitu. Karena setiap penadah ataupun yang dititipin barang dari satu zona ke zona yang lain itu ada keuntungan. Ya, ada beban di situ. Ya. Oke, sekarang tentang sebelum dibagikan permasalahan, kita simak tentang perilaku konsumen. Saat kamu bangun tidur, terus kamu merasa lapar. Ibumu belum masak untuk sarapan. Terpaksa deh, kamu membeli makanan di warung depan rumahmu. Nah, terus kamu membayarnya memakai uang jajan kamu.
Dari kegiatanmu ini, kamu sudah terlibat sebagai pelaku ekonomi, di mana ketika kamu membeli makanan, kamu termasuk dalam perilaku konsumsi loh. Seperti yang kamu ketahui, konsumsi itu kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketika kamu diberi uang 10.000 untuk jajan, kamu membeli es jeruk dan gorengan. Tapi, waktu uang sakumu bertambah menjadi 20.000, kamu akan membeli es jeruk, gorengan, ditambah roti. Ini dinamakan faktor internal pendapatan, di mana semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Kalau kamu sedang bercermin dan melihat rambutmu yang sudah panjang, kamu termotivasi untuk merapikan rambutmu, yang akhirnya kamu pergi ke salon terdekat untuk memotong rambut. Itu sih dinamakan faktor internal motivasi, di mana motivasi yang ada di dalam diri sendiri yang mendorong melakukan suatu kegiatan. Saat kamu melihat iklan baju di televisi, kamu sangat tertarik pada baju itu. Esoknya pun kamu langsung pergi ke toko tersebut untuk membelinya. Di sini, sikap kamu yang antusias terhadap suatu produk berpengaruh loh dalam meningkatnya tingkat konsumsi. Itu faktor internal berupa sikap dan kepribadianlah yang mempengaruhi konsumsi. Waktu di toko buku, kamu ditawari jika ada produk komik baru. Akan tetapi, kamu kurang menyukainya dan lebih suka novel. Dalam hal ini, seleramu mempengaruhi tingkat konsumsi. Itu faktor internal selera namanya. Selain faktor internal konsumsi tadi, ada juga faktor eksternal konsumsi. Misalnya nih, di daerahmu ada upacara kebudayaan. Nah, saat menjelang acara tersebut, tingkat konsumsi terhadap barang yang dibutuhkan untuk upacara di daerahmu meningkat. Itu dinamakan faktor eksternal kebudayaan, di mana kebudayaan di suatu daerah akan berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakatnya. Kemudian, ketika kamu membeli mangga 2 kg dengan harga 18.000 per kilogram, dan saat harga mangganya naik menjadi 25.000 per kilogram, kamu hanya membeli 1 kilogram saja. Faktor eksternal harga baranglah yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang dikonsumsi akan berkurang. Dan sebaliknya, kamu sebagai konsumen akan mengkonsumsi berbagai macam barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupmu, bukan? Teori yang menganalisis perilaku kamu sebagai konsumen ini dinamakan teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen ini terbagi menjadi dua pendekatan loh. Yang pertama, kamu bisa menyebutnya teori atau pendekatan kardinal, di mana kepuasan konsumen dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Artinya, kepuasan konsumen dapat diukur dengan angka, berupa util atau satuan ukuran kegunaan. Misalnya nih, ketika kamu mengkonsumsi es teh, kamu memberikan nilai kepuasan 75. Sedangkan kepuasan yang diperoleh temanmu dalam mengkonsumsi es teh yang sama adalah 85. Yang kedua, teori atau pendekatan ordinal. Dalam teori ini, kepuasan tidak dapat diukur, melainkan hanya dapat dibandingkan. Ketika kamu memperoleh kepuasan mengkonsumsi 1 coklat dan 2 donat itu sama dengan kepuasanmu saat mengkonsumsi 2 donat dan 1 coklat. Nah, itu tadi faktor-faktor dan teori mengenai perilaku konsumsi yang kita pelajari. Semoga bermanfaat ya. Jadilah konsumen yang hemat, karena hemat itu pangkal kaya. Sampai jumpa. Ya, itu adalah kompetensi awal untuk memecahkan masalah ya. Nanti kalian akan mengambil kesimpulan dari permasalahan yang nanti harus diselesaikan. Saya akan bagikan kelompok ya, berbagi kelompok. Di awal sudah terbentuk di kelompoknya ya, sudah terbentuk ya, empat kelompok, yaitu kelompok 1, terus mana kelompok 2? Kelompok 2, kelompok ganjil, kelompok genap. Yang ini kelompok ganjil, kelompok 3, yang ini kelompok genap. Nah, kelompok ganjil itu akan kita kasih tugas menganalisis terkait dengan kegiatan distribusi.
Ya, kegiatan distribusi. Nah, ini distribusi yang genap nanti kegiatan konsumsi. Di sini ada artikel, kalian baca dulu artikelnya, lalu setelah membaca artikel, kalian isi LKPD-nya, lalu setelah mengisi LKPD nanti untuk mempresentasikan. Ngerti ya? Jadi isi dulu artikelnya, baca artikelnya, lalu isi, jawab ini LKPD-nya secara kelompok dan secara individu, nanti untuk mempresentasikan. Dan ketika presentasi yang lain bisa menanggapi temannya ya. Ini kelompok genap ya, kelompok ganjil tentang distribusi. Ya, isi dulu, baca terus isi. Tadi mana yang ganjil? Yang ganjil ini ya? Yang ganjil. Mana lagi? Tiga lagi ya? Yang ganjil. Satu orang. Ada lagi yang belum kebagian? Sudah ya? Sekarang berarti yang genap. Enggak, di situ langsung. Kan ada LKPD-nya itu yang ada langsung jawab. Nah, ini yang kelompok genap. Berapa orang? 5 ya? Kurang? Kelompok genap. Ada yang belum kebagian? Sudah ya? Enggak sama. Jadi ini itu ada LKPD individu, baca. Ada enggak tulisan LKPD individu? Nah, itu tulis nama kalian. Tulis nama kalian. Terus kan ada petunjuknya itu, baca secara cermat tugas dan langkah kerja. Ya, itu silakan dibaca. Konsultasikan dengan guru bila mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas. Tuangkan jawaban kalian pada lembar LKPD. Nah, ini lembar LKPD-nya kalian ya. Ya. Lembar LKPD-nya, terus langsung tulis jawab di situ kan. Contoh yang distribusi nih. Yang konsumsi, berdasarkan informasi di atas, masalah apa yang kalian temukan berkaitan dengan kegiatan konsumsi? Nah, dari mana kalian tahu permasalahannya? Ada di artikel. Artikelnya itu dibaca. Nah, jadi di situ untuk kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi ada artikel yang judulnya orang-orang bergaya hidup konsumtif rentan terjerat utang. Ya. Nah, itu permasalahan tuh. Nah, kalau untuk yang kegiatan distribusi, artikelnya adalah Mentan soroti persoalan distribusi pangan. Jadi, kalian baca artikelnya, lalu kalian jawab soal-soal yang ada di LKPD. Ya. Di situ berdasarkan informasi di atas, masalah apa yang kalian temukan terkait dengan kegiatan distribusi. Ini kalian harus mampu mengaplikasikan dan mampu menerapkan. Ya. Nah, itu.
sumber informasinya dari artikel. Ya. Kalau ingin mengembangkan pengetahuannya ada di materi ajar yang ada. Ya, ini ada materi ajarnya. Silakan. Waktunya Bapak kasih waktu 15 menit cukup ya? Cukup lah. 20 menit. Ya mudah-mudahan cukup, kita awali dulu 15. Kalau sudah cukup nanti kalau kurang nanti tambahkan lagi 5 menit. Iya. Langsung tuangkan di LKPD-nya. Nanti setelah selesai kalian presentasikan. Nanti masing-masing kelompok siapa yang ya hadir ke depan ya, di sini di depan. Membacakan artikelnya, lalu ya perwakilan boleh atau semuanya ke depan ada yang bicara gitu ya. Ada yang bicara. Diskusi, tapi ada dituangkan sendiri-sendiri. Nanti hasil diskusi itu baru dipresentasikan. Ayo tuangkan dalam LKPD. Baca dulu. Baca dulu. Nah, ini yang soal ini teh. Yang belakang apa ini? Yang mana? Soal yang ini. Ya, ini langsung diisi di sini. Tulis nama Ante di sini. Tulis namanya di sini kan, nama Ante nih. Mana nama Ante di sini? Nih, sini tulis ya nama. Terus ini diisi berdasarkan misalnya di atas, masalah apa yang kalian temukan berkaitan dengan kegiatan konsumsi. Dari mana masalahnya? Dari sini. Masalah yang ditemukan adalah masalahnya apa? Nah, itu tulis di sini. Apalagi selain yang itu ada lagi enggak? Terus menurut kalian berdasarkan informasi tersebut apa yang terjadi? Apa penyebabnya permasalahan konsumsi tersebut? Nah, penyebabnya apa? Kenapa sampai berhutang? Karena gaya hidup, karena kebutuhan yang mendesak atau apa, silakan tulis.
Berdasarkan sumber informasinya ya. Iya, tinggal isi itu. Itu bisa kelihatan nggak sih? Gitu.
Ayo kerjakan. Iya, Bapak. Semuanya memberikan ini apa? Memberikan ini pendapatnya, karena nanti akan persentase jadi lebih banyak gitu yang dituangkan nanti. Lebih banyak yang dituangkan, presentasinya lebih ini. Bagus. Banyak-banyaknya. Iya. Itu nanti diujinya jangan sekarang, itu mau di akhir aja nanti. Di asesmen nanti. Tinggal di checklistan aja. Nanti setelah presentasi baru itu asesmen itu di akhir asesmen apa? Refleksi. Setelah presentasi nanti tuh. Presentasinya semuanya. Ya, semuanya ke depan, nanti siapa yang akan bicara duluan gitu. Karena untuk melengkapi dan memudahkan satu barang untuk digunakan dan untuk dilihatkan apa kegiatan diskusi sangat penting dengan kegiatan ekonomi karena untuk melengkapi dan memudahkan keinginan konsumen. Ya bebas. Ini Ayo. benar kan? Udah. Benar, salah satunya harus banyak ini. Dituangkan harus lebih banyak, nanti kan ini. Jadi lebih banyak itu lebih bagus gitu. Bukan hanya satu pendapat. Ayo. Lima menit lagi. 5 menit lagi. Nanti satu kelompok itu cukup 5 menit ya presentasi ya. Satu kelompok cukuplah ini presentasi 1 menit. 1 menit 5 menit. Kenapa? Yang refleksi. Oh itu refleksi itu nanti di akhir diisinya. Jangan dulu diisi sekarang. Sekarang mau persiapan untuk presentasi aja, ya. Yang LKPD.
Sudah ya, waktunya habis ya. Kita akan memaksimalkan waktunya, tinggal 40 menit lagi nih sampai akhir. Belum presentasi. Ya. Hah? Karena tadi ada kelompok ganjil dan genap, maka kelompok satu dulu, kelompok ganjil mempresentasikan. Ya. Dari kelompok 5 kan? Dari kelompok 4 aja. Enggak, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sengaja dari distribusi, konsumsi, nanti distribusi lagi, nanti konsumsi. Gitu. Ya. Dibuat kelompok ganjil dan genap. Nanti satu orang dia membacakan artikel, ya. Terus yang lain dari artikel tersebut ada pertanyaan-pertanyaan, itu harus dijawab oleh kalian. Nah ini kan sengaja tuh ada 5 nomor, jadi siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, siapa yang nomor 3, boleh nanti nambahkan. Sama membacakan artikelnya, bacakan dulu artikelnya satu orang, lalu ini ada yang menjawab. Sudah ya, waktunya habis ini, takut ini. Oke, saya kasih waktu 2 menit lagi, harus selesai. 2 menit lagi ya. Sudah, lebih banyak dituangkan setiap orang. Itu nanti di akhir, tinggal dicek saja. Iya. Emosinya karena siapa? Oke, waktunya habis. Silakan kelompok 1 saya persilahkan. Siapa yang caranya bacakan dulu terkait dengan artikel permasalahannya, lalu jawab persoalan-persoalan yang ada di artikel itu apa, ya. Dan kalian menjawabnya. Silakan ke depan, kelompok 1. Siapa yang mau jadi ini, silakan. Ininya harus. Wah, apa ini? Ini harus ada kedengaran suaranya. Harus yang ngobrol pakai ini biar kedengaran suaranya. Biar terrespon. Menghadapnya ke sana. Menghadap ke ini. Jakarta, distribusi pangan menjadi sorotan. Perhatikan, yang lain perhatikan, silakan kalau mau bertanya, mau menanggapi boleh. Dari sini. Mulai teh. Betul. MC ya MC. Ente ya MC. Ente ya. Gimana? Gak jadi. Saya bacakan dulu ini apa artikelnya.
Ganti yuk. Masuk ke baca artikel. Mana ada MC dulu. Era. Berani, Ya seki. Udah, coba. Pegang aja nggak apa-apa. Oh, pegang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang tentang kegiatan distribusi. Di sini baca teh. Bisniscom Jakarta. Distribusi pangan menjadi sorotan utama Kementerian Pertanian untuk mengendalikan harga pangan di tengah pandemi Corona dan periode Ramadan tahun ini. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan pemerintah berupaya memperbaiki alur distribusi bahan pangan dengan bekerja sama antar kementerian untuk menyalurkan pangan dari daerah surplus ke daerah yang minim produksinya. Ini perintah Bapak Presiden supaya kita semua kementerian bekerja sama menutup defisit. Artinya tidak ada lockdown dan tidak ada isolasi, tidak melakukan penguncian dan tidak membuat rintangan terhadap distribusi pangan. Kata Syahrul seperti dikutip dari antara Kamis kurung 30 2020. Mentan mengatakan perbaikan distribusi dilakukan antara Kementerian Pertanian, Bulog dan Kementerian Perdagangan sebagai upaya memastikan 11 kebutuhan bahan pokok nasional dalam kondisi aman dan terkendali. Adapun 11 komoditas tersebut antara lain beras, daging sapi dan ayam, minyak goreng, telur, bawang putih, bawang merah, aneka cabai dan gula. Semuanya tidak ada yang kurang karena pemerintah sudah menghitung neraca stok pangan yang ada. Adanya PSBB dan lockdown beberapa negara memang berpengaruh, namun kami menjamin stoknya aman, kata Mentan. Selain itu, Mentan meminta masyarakat bersikap tenang dengan tidak melakukan panic buying yang bisa menimbulkan gejolak pangan. Begitu juga dengan para pedagang agar tidak memanfaatkan situasi ini menjadi kisruh dengan menaikkan harga. Meski demikian, Syahrul membenarkan persyaratan Presiden terkait adanya sejumlah provinsi yang mengalami defisit stok. Kementan mencatat hingga April terdapat beberapa provinsi yang mengalami defisit produksi. Salah satunya Kalimantan Tengah mengalami defisit di atas 10%. Selain itu ada 2 provinsi yang defisitnya sampai 25%, yakni Bali dan Kalimantan Barat. Sedangkan sisinya yakni Sumatera Utara dan Riau mengalami defisit di bawah 25%. Setelah kita intervensi, artinya komoditas dari daerah yang surplus itu kita alihkan, lalu masuk ke daerah yang defisit, maka hasilnya ada sekitar 28 provinsi yang saat ini dalam terkendali. Walaupun 2 diantaranya yaitu Kalimantan Utara dan Maluku perlu mendapat perhatian lebih, kata Mentan. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kertas. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Ripa. Nah, pertanyaan ya. Anak ketiganya. Pertanyaan, berdasarkan informasi di atas, masalah apa yang kalian temukan di dalam kegiatan distribusi? Silakan. Siapa yang mau menjawab itu?
apa yang kalian temukan saja. Jadi di sini masalah yang kita temukan berkaitan dengan kegiatan distribusi adalah distribusi pangan menjadi sorotan utama untuk mengendalikan harga pangan di tengah pandemi corona dan bulan Ramadan. Distribusi pangan ya. Berarti informasi di atas yang menjadi masalah adalah distribusi pangan. Oke. Terus yang kedua, menurut kalian berdasarkan informasi tersebut apa yang menjadi penyebab permasalahan distribusi? Yang menjadi penyebab permasalahan distribusi karena adanya lockdown dan PSBB yang mempengaruhi keterlambatan kepada distribusi. Nah, salah satunya adalah karena adanya PSBB. Apa itu PSBB itu? PSBB apa sih? Ada distribusi? Pembatasan ya. Pada waktu itu kan lagi COVID ya, PSBB. Lockdown. Pembatasan sosial berskala besar. Oke, terima kasih ya, mantap. Itu jadi sulit, nggak boleh ini. Karena ada virus COVID-19, aktivitas berkerumun itu nggak boleh. Ya. Dan ini berakibat kepada tadi ya, distribusi menjadi terkendala. Ini penyebabnya. Apalagi yang bisa ditemukan dari kendala distribusi? Nomor 2 cukup itu aja? Ada lagi jawaban yang lain? Kelonjakan harga. Hah? Kelonjakan harga. Karena ada lonjakan harga. Ya. Lonjakan harga itu diakibatkan bisa karena keterbatasan barang dan jasa. Ya. Karena orang nggak bekerja jadi terbatas. Ya, produktivitas barang itu jadi terbatas. Akibatnya harga naik. Oke. Apalagi yang ketiga? Yang ketiga berdasarkan artikel di atas, analisislah apa yang akan terjadi jika permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan. Kira-kira apa tuh dampaknya? Yang akan terjadi jika permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan, konsumen akan merasa keberatan karena harga pangan di tengah pandemi selalu tidak menentu dan pekerjaan bagi para konsumen yang tidak stabil. Oke. Jadi apa tadi? Konsumen Akan merasa keberatan. karena harga pangan di tengah pandemi selalu tidak menentu dan pekerjaan bagi para konsumen yang tidak stabil. Tuh, satu karena pekerjaan tidak ada, otomatis konsumen ini sulit mendapatkan barang dan jasa. Barang khususnya. Barang itu kan terganggu tuh distribusinya. Maka konsumen akibatnya bisa tidak mendapatkan barang yang dibutuhkan. Ketika tidak dapat barang yang dibutuhkan berakibat kepada terganggunya konsumsi berakibat kepada keberlangsungan hidup. Ya, bisa-bisa nggak bisa makan itu kan. Oke. Lalu yang keempat ya. Untuk upaya apa yang dilakukan untuk menyelesaikan? Nah, ini solusinya nih. Bagaimana tuh kendala-kendala distribusi itu? Apa upayanya? Silakan. Tetap melakukan distribusi dengan stabil di tengah pandemi corona dan di saat bulan Ramadan agar kelangkaan barang di suatu daerah tidak terjadi. Ya, itu ya. Oke, ada lagi tambahan? Ada lagi? Terus yang terakhir, mengapa kegiatan distribusi berperan penting dalam kegiatan ekonomi? Ini. Karena untuk mempermudah proses penyampaian dan juga penyaluran barang ataupun jasa dari produsen ke pihak konsumen. Nah, untuk memudahkan sampainya barang yang dibutuhkan dari produsen ke konsumen. Apalagi? Udah? Sudah itu ya. Kebayang ya. Pakaian yang kalian pakai ya, atau apa tuh kipas yang kamu gunakan itu ada yang mendistribusikan untuk sampai ke tangan kalian ya. Nah, itu disebut
distribusi. Ya, itu penting. Ya, sangat penting. Oke. Terima kasih. Silakan boleh ditutup. Give applause dulu ya. Sudah, kelompok 1. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan duduk kembali. Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Ya, cukup. Baik, kelompok berikutnya. Ayo kelompok berikutnya. Terkait dengan konsumsi. Ayo kelompok 2. Waktunya 5 menit ya. Maksimalkan. Waktunya 5 menit. Ya, Ridal, guru. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kegiatan ekonomi konsumsi. Yang mempermasalahannya akan dibacakan oleh Ridal. Apa? Ayo silakan. Begitu doang ya. Orang-orang bergaya hidup konsumtif rentan terjerat hutang dipecahkan kok jadi diubah. Gaya hidup seseorang akan berpengaruh pada kondisi keuangannya. Mereka yang bersikap lebih mementingkan penampilan akan cenderung lebih bergaya hidup konsumtif. Segala cara akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan itu termasuk memutuskan meminjam uang. Namun tahukah Anda orang-orang yang tergolong konsumtif ini rentan terlilit hutang? Terjeratnya orang hutang itu karena gaya hidup konsumtif. Kata perencana keuangan Mikrini Sutikno kepada Kompas.com Kamis 4/2019. Oh, terus dibaca. Dekagok atuh. Menurut Mike, pengetahuan atau literasi tentang keuangan itu berpengaruh pada keputusan seseorang ketika meminjam, sebab jika literasinya rendah maka seseorang tidak akan tahu batasan meminjam sejauh mana. Terus tingkat literasi yang masih rendah jadi nggak tahu kebablasan dalam mengambil pinjaman. Tuturnya ia menilai saat ini masyarakat Indonesia cenderung lebih konsumtif. Ini bisa dilihat dari perilaku untuk memperoleh suatu baik. Kenapa? Ayo lanjutkan. Oh enggak. Baik yang dibayar secara tunai. Ayo lanjut. Maupun sempat dengan skema kredit. Apalagi barang-barang makin murah. Sifat konsumtif ini yang bisa mendorong untuk memiliki gaya hidup di luar pendapatan. Sebutnya kalau sudah di luar gajinya masih mampu membeli ini dan itu. Biasanya ngutang. Dikatakannya ada beberapa pertimbangan yang perlu diketahui seseorang sebelum memutuskan meminjam uang. Di antaranya tujuan meminjam, kemampuan membayar, sumber daya membayar pinjaman, dan sumber pinjaman. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Nikesha. Siapa? Oh, Ridal. Salah. Terus silakan lanjut diskusi ininya. Pertanyaan untuk permasalahan yang ada dijawab. Saya akan menjawab soal yang pertama. Berdasarkan informasi di atas, masalah apa yang kalian temukan berkaitan dengan kegiatan konsumsi? Jawaban, orang-orang bergaya hidup konsumtif rentan terjerat hutang. Bergaya hidup konsumtif akan rentan terjerat hutang. Oke, ada tambahan yang lain? Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Pertanyaan kedua akan dijawab oleh Nikesha. Nomor 2, menurut kalian berdasarkan informasi tersebut apa yang menjadi penyebab permasalahan konsumsi? Jawabannya, terjeratnya utang karena gaya hidup konsumtif. Gimana? Menurut kalian berdasarkan tersebut apa yang menjadi penyebab permasalahan konsumsi? Apa? Karena gaya hidup konsumtif. Satu, karena adanya gaya Hidup konsumtif. konsumtif. Terus? Hutang. Terjeratnya utang. Terjeratnya hutang. Oke, hutang itu akibat loh, bukan sebab. Ya, pokoknya Terjerat gaya hidup konsumtif. Karena gaya hidup konsumtif. Ya. Terus? Udah. Oke, yang ketiga. pertanyaan ketiga akan dijawab Analisis oleh apa yang akan terjadi jika permasalahan itu tidak segera diselesaikan. Gaya hidup konsumtif, terus hutang untuk memenuhi kebutuhan, itu apa tuh? Akan terlilit hutang, ya. Kalau sudah terlilit hutang, apalagi selain itu? Tidak mampu bayar. Terus menumpuk. Nah, hilangnya rasa kepercayaan diri, ya, termasuk kepada orang. Oke, nomor 4. Upaya apa yang dilakukan tuh supaya tidak terlilit hutang? Mempertimbangkan, memutuskan meminjam uang. Di antaranya tujuan meminjam, kemampuan membayar, sumber dana membayar, pinjaman, dan sumber pinjaman. Nah, berarti literasi keuangan ya. Melek literasi keuangan ya. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Pendapatannya kecil tapi belanjanya banyak. Oke, nomor 5. Mengapa literasi keuangan ikut berpengaruh pada keputusan seseorang dalam konsumsi? Jawabannya karena sebelum kita berkonsumsi kita harus ada timbal balik ke distribusinya. Terus apa lagi? Sudah. Udah ada yang mau ditanggapi enggak atau yang mau ditanyakan? Cukup give a plus dulu. Ya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 2 ya. Nanti ini. Oh, itu udah disiapkan. Lupa tadi Bapak ya, enggak menghitung dulu. Ya. Dicukup-cukupin ya. Dicukup-cukupin ya. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Kelompok ganjil lagi. Kamu aja. Kami dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang distribusi. Mentan soroti persoalan distribusi pangan. Distribusi pangan menjadi sorotan utama Kementerian Pertanian untuk mengendalikan harga pangan di tengah pandemi corona dalam periode Ramadan tahun ini. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan pemerintah berupaya memperbaiki alur distribusi bahan pangan dengan bekerja sama antar kementerian untuk menyalurkan pangan dari daerah surplus ke daerah yang minim produksinya. Ini perintah Bapak Presiden supaya kita semua kementerian bekerja sama menutup defisit, artinya tidak ada lockdown, tidak ada isolasi, tidak melakukan penguncian, dan tidak membuat rintangan terhadap distribusi pangan. Kata Syahrul seperti dikutip dari Antara Kamis 30/2/2020. Mentan mengatakan perbaikan distribusi dilakukan antara Kementerian Pertanian, Bulog, dan Kementerian Perdagangan sebagai upaya memastikan 11 kebutuhan bahan pokok nasional dalam kondisi aman dan terkendali. Adapun 11 komoditas tersebut antara lain beras, daging sapi dan ayam, minyak goreng, telur, bawang putih, bawang merah, aneka cabai, dan gula. Semuanya tidak ada yang kurang karena pemerintah sudah menghitung neraca stok pangan yang ada.
Adanya PSBB dan lockdown beberapa negara memang berpengaruh, namun kami menjamin stoknya aman, kata Mentan. Selain itu, Mentan meminta masyarakat bersikap tenang dengan tidak melakukan panic buying dan tidak menimbulkan gejolak pangan. Begitu juga dengan para pedagang agar tidak memanfaatkan situasi ini menjadi kisruh dengan menaikkan harga. Meski demikian, Syahrul membenarkan pernyataan Presiden terkait adanya sejumlah provinsi yang mengalami defisit stok. Komentar mencatat hingga April, terdapat beberapa provinsi yang mengalami defisit produksi, salah satunya Kalimantan Tengah mengalami defisit di antara 10%. Selain itu, ada 2 provinsi defisitnya sampai 25%, yakni Bali dan Kalimantan Barat, sedangkan sisanya yakni Sumatera Utara dan Riau mengalami defisit di bawah 25%. Setelah kita intervensi, artinya komoditas-komoditas dari daerah yang surplus itu kita alihkan lalu masuk ke daerah yang defisit. Maka hasilnya ada sekitar 28 provinsi yang saat ini dalam kendali, walaupun 2 diantaranya itu Kalimantan Utara dan Maluku perlu mendapat perhatian lebih, kata Mentan. Selanjutnya adalah sesi menjawab soal. Soal pertama akan dijawab oleh Pelida. Masalah yang kita temukan berkaitan dengan kegiatan distribusi itu mengendalikan harga pangan di tengah pandemi corona. Terus? Permasalahan lainnya? Penyebab permasalahan distribusi apa? Itu yang jawab siapa? Ya, silakan. Oh, itu. Karena pandemi Corona COVID-19. Terus yang soal nomor 3, siapa yang jawab? Hah? Nomor 2 siapa? Ayo. Jadi penyebab masalahnya adalah adanya lockdown dan isolasi PSBB. Ya, adanya PSBB lockdown, ya. Terus apa lagi? Analisis yang akan terjadi jika permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan, masyarakat akan kekurangan bahan pangan. Oke. Masyarakat akan kekurangan barang pangan. Terus produk semakin menurun karena tidak berjalannya proses distribusi. Harga terus menaik karena barang berkurang atau sulit diproduksi. Betul ya, itu ya, produk menurun ya, ini benarnya. Terus juga harga juga akan naik karena terbatas. Oke, lanjut ke keempat. Upaya apa yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah masyarakat bersikap tenang dengan tidak melakukan panik buying yang bisa menimbulkan gejolak pangan. Oke, tenang juga, ya, nggak boleh panik buying. Terus? Begitu juga para pedagang agar tidak memanfaatkan situasi menjadi kisruh dengan menaikkan harga. Nah, pedagangnya juga jangan panik lalu naikkan harga ya. Oke, lanjut. Yang 5 berarti nomor 5. Mengapa kegiatan distribusi berperan penting dalam kegiatan ekonomi? Jawabannya karena distribusi adalah suatu penyaluran di dalamnya mencakup penyampaian ataupun proses pengiriman pada beberapa orang atau tempat agar selanjutnya bisa dijual kembali. Ya, betul itu ya, menyalurkan barang hasil produksi, mempermudah konsumen mendapatkan barang yang dibutuhkan. Ya, oke. Give a plus. Tadi udah ya. Ya, silakan duduk kembali. Ada yang mau ditanggapi? Kalau cukup sudah boleh duduk kembali. Cukup ya. Ya. Oke. Selanjutnya yang kelompok terakhir. Ini ya, kelompok terakhir, ayo. Kita tuntaskan sampai jam 12. Kelompok terakhir, silakan. Ya. Semangat kelompok terakhir ya. Bagus. Ayo silakan. Izin, mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kini saya akan mempresentasikan dari kelompok 4. Ini presentasikan dari kelompok 4 tentang kegiatan ekonomi konsumsi. Oke, silakan. Pembacaan artikel dibaca oleh Fatimah. Gaya hidup seseorang akan berpengaruh pada kondisi keuangannya. Mereka yang bersikap lebih mementingkan penampilan akan cenderung lebih bergaya hidup konsumtif. Segala cara akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan itu, termasuk memutuskan peminjaman uang. Namun, tahukah Anda orang-orang yang tergolong konsumtif ini rentan terlilit uang? Terjeratnya orang utang itu karena gaya hidup konsumtif. Karena perencana keuangan Mika ini Sutikno kepada menurut Mika, Ya, disimak dulu silakan. pengetahuan atau literasi tentang keuangan ikut berpengaruh pada keputusan seseorang ketika meminjam. Sebab jika literasinya rendah, maka seseorang tidak akan tahu batasan-batasan meminjam sejauh mana. Terus tingkat literasi yang masih rendah, jadi enggak tahu kebablasan dalam mengambil pinjaman. Tentunya ia menilai saat ini masyarakat Indonesia cenderung lebih konsumtif. Baik. Sekarang silakan. Selanjutnya dibacakan sebagainya artikel oleh Meilan. Ini bisa dilihat dari Sudah ya. Ini bisa dilihat dari perilaku untuk memperoleh suatu baik yang dibayarnya secara tunai maupun dengan skema kredit. Ya. Terus Apalagi barang-barang makin murah, sifat konsumtif ini yang bisa mendorong untuk memiliki gaya hidup di luar pendapatan sebutnya. Kalau sudah di luar gajinya masih mampu beli ini dan itu, biasanya utang sebutnya. Meskipun demikian, kata persoalan meminjam bukanlah pada baik buruknya, namun lebih kepada bagaimana menggunakan dana tersebut sehingga peruntukannya lebih tepat sasaran. Utang itu tidak bicara baik atau buruk, tapi bagaimana menggunakannya. Kalau yang menggunakan saja tidak mengerti, nggak paham dengan mindset yang kurang tepat, jadinya gimana imbuhnya. Dikatakan ada beberapa pertimbangan yang perlu diketahui seseorang sebelum memutuskan meminjam uang, diantaranya tujuan meminjam, kemampuan membayar, sumber dana membayar pinjaman, dan sebagainya. Terima kasih atas Meilan. Selanjutnya menjawab pertanyaan. ya, silakan jawab pertanyaan nomor 1. Nomor 1 pertanyaannya yaitu masalah apa yang kalian temukan berkaitan dengan kegiatan konsumsi? Apa Dijawab tuh? oleh Meilan. Apa masalahnya tuh? Iya, bacain aja jawabannya. Orang-orang bergaya hidup konsumtif rentan terjerat hutang. Nah, orang-orang bergaya hidup konsumtif rentan terjerat hutang. Apalagi tuh? Ada lagi nggak? Yang kedua, rendahnya pengetahuan literasi keuangan. Ya, harus ngerti tuh literasi keuangan. Sekarang ada uang berapa? Kira-kira jajan apa yang pas dengan uang segitu gitu ya. Nomor 2. Nomor 2 yaitu soalnya apa yang menjadi penyebab permasalahan konsumsi? Ya, Jawab oleh Meilan. Tingginya gaya hidup seseorang. Apa? Tingginya gaya hidup seseorang. Oke. Gaya hidup seseorang ya. Ada lagi? Pertama itu kebutuhan ya. Kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi, nggak bisa ditunda. Ya. Harga barang. Terus gaya
hidup. Ya betul, gaya hidup, harga barang, kebutuhan mendesak. Lanjut nomor 3. Nomor 3 adalah soal analisilah apa yang akan terjadi jika permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan. Dijawab Apa tuh? oleh Raden. Apa tuh yang terjadi akibatnya? Bertambahnya hutang dan terjeratnya dalam kondisi tidak tahu. Oke, bertambah hutang. Terus apa lagi? Cenderung boros, susah menabung, ya. Ya. Terjerat hutang, cenderung boros, susah menabung, dan tidak punya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup nantinya. Oke, yang terakhir. Yang terakhir apa? Yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat adalah soal upaya apa yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jawab oleh Raden. Apa tuh? Membangunnya dan mengetahui batasannya. Mengetahui batasannya. Pertama, cerdas dalam menggunakan uang. Ya, membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Terus memiliki perencanaan keuangan. Ada ya, rencana keuangan harus bijak atau melek literasi dan menentukan skala prioritas. Kebutuhan kita apa sih sekarang, esok, nanti yang akan datang, itu mulai tuh dituangkan di skala prioritas. Terus yang terakhir. Yang terakhir adalah mengapa literasi keuangan ikut berpengaruh pada keputusan seseorang dalam berkonsumsi. Karena literasi yang rendah. Karena literasi yang rendah itu akan berpengaruh kepada salah dalam mengambil keputusan. Oke, give a plus. Nah, ini penting ya. Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Cukup. Ya, silakan, boleh duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya ucapkan terima kasih sudah tampil di depan. Ya. Baik. Saya ingin dijatuhkan lagi. Saya ingin kalian ada yang merefleksikan dari kelompok dari kelompok genap dan kelompok ganjil satu orang. Merefleksikan hasil diskusinya. Merefleksikan hasil diskusi itu terkait dengan materi yang ada di kelompoknya masing-masing. Mengulangi gitu apa yang sudah diinikan. Siapa yang mau menyampaikan dari kegiatan? Dari kelompok genap atau kelompok ganjil dulu boleh, terkait dengan distribusi dan konsumsi. Ya, boleh di situ aja berdiri. Siapa? Siapa yang mau menyampaikan? Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Ayo, siapa yang mau menyampaikan? Ini kan, Pak? Ya, boleh. Silakan. Berdiri tuh, berdiri. Iya, apa dari kegiatan distribusi itu apa yang ingin kamu sampaikan? Termasuk dari hasil diskusi apa yang ingin kamu sampaikan? Pemerintah harus menjaga kestabilan distribusi agar kenaikan pangan dan adanya suatu barang di suatu daerah terjamin agar stabil. Ya, itu terus dan tidak terjadi kelangkaan dan kelangkaan tersebut akan mempengaruhi kenaikan harga barang tersebut. Baik, terima kasih Give a Plus ya. Ini bagus ini. Pemerintah harus memperhatikan terkait distribusi barang supaya merata, tidak terjadi kelangkaan ya. Oke. Terima kasih ya. Sudah mau meninggal ya. Oke, siapa lagi yang mau merefleksikan? Boleh. Terkait dengan konsumsi ya, silakan. Vidal. Ya. Jadi kita mau dari diskusinya atau dari materi konsumsinya?
kita sebagai konsumsi Ya, kita sebagai konsumen harus harus pintar memilih barang Terus? dan memilih barang Ya, supaya tidak merugi. Oke. Ada lagi? Sudah. Oh, cukup. Terima kasih ya, Game Plus. Ya. Baik, sebagai konsumen kita harus pintar dalam memilih barang, belanja sesuai dengan kebutuhan. Oke. Baik, saya kira pertemuan ini cukup terkait dengan kegiatan ekonomi, distribusi, dan konsumsi. Ini hujan lumayan deras, ya. Bapak ucapkan terima kasih. Minimal dari kegiatan ini, kalian sudah mulai paham apa itu distribusi, apa itu konsumsi. Begitu pentingnya distribusi, dan juga kita harus melek literasi terkait dengan konsumsi supaya kita bisa lebih ya. Oke, kita bisa melek literasi dan tahu batasan-batasan. Ini kita harus belanja, ini kita tidak belanja. Kita tahu itu. Ya, tidak terjebak hutang. Jangan sampai gaya hidup dilebihkan akhirnya kita ngutang. Hidup sesuai dengan kebutuhan dan sederhana. Ya, itu terima kasih. Sudah selesai kegiatan kita hari ini. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Ya, dan kita akan lanjut di materi berikutnya. Jangan lupa itu diisi terakhir. Di checklist saja itu. Lembar refleksi. Silakan kalian masukkan. Lalu dikumpulkan LKPD-nya untuk kita periksa. Ya. Ya. Diisi sekarang, dikumpulkan LKPD-nya untuk diperiksa. Satu menit cukup lah ya, merefleksikan. Mengisi refleksi. Satu aja lah ya. Boleh, tapi boleh. Sudah, ya, kumpulkan materinya, boleh dibawa pulang. LKPD-nya dikumpulkan. LKPD-nya dikumpulkan. Baik, terima kasih. Kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar dan tingkatkan kualitas disiplin. Semoga kalian bisa mendapatkan prestasi yang terbaik di amanah. Ya, hadza minni syukran, astaghfirukum, aqulakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pulang ya. Memang hujan. Ya, kumpulkan.